Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari Latsar CPNS Jawa Barat, Angkatan 18, Kelompok 2A. Pada sesi kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai tokoh panutan Jawa Barat yang merupakan tugas hari keempat. Peserta kelompok 2A ada saya sendiri, Kintan Dwi Noviana Dewi, dengan nomor NDH 25, ada Baining Tias dengan nomor NDH 21, ada Muhammad Iqbal Santosa, ada nomor NDH 19, ada Resti Mutia, nomor NDH 08, dan Vanessa Finabila, NDH 15. Kegiatan selanjutnya yaitu akan dijelaskan mengenai tokoh panutan dari masing-masing peserta. Saya persilahkan. Baik, izin mempresentasikan tokoh asal Jawa Barat yang saya ambil atau saya pilih untuk dijadikan role model dalam nilai-nilai berakhlak, yaitu Raden Ayu Lasminingrat. Beliau merupakan tokoh perempuan asal Garut yang dikenal sebagai pelopor pendidikan bagi kaum perempuan Sunda pada abad ke-19. Dedikasi Lasminingrat ini terutama dalam memperjuangkan hak pendidikan perempuan, kemudian memudahkan metode pembelajaran dengan cara menerjemahkan karya sastra Barat atau Belanda ke dalam bahasa Sunda, kemudian serta sikat gigi dalam membangun masyarakat melalui pendidikan, menjadikan beliau figur yang sangat relevan dengan nilai-nilai berakhlak. Adapun implementasi nilai-nilai berakhlak dalam sikap beliau bisa ditunjukkan dengan yang pertama berorientasi pelayanan, membuka sekolah untuk anak-anak perempuan, serta memberi akses pendidikan yang sebelumnya sulit didapat. Kemudian nilai akuntabel yang ditunjukkan dengan bertanggung jawab dalam memperjuangkan pendidikan melalui karya tulis dan praktik nyata. Nilai kompeten ditunjukkan dengan menerjemahkan buku-buku berbahasa Belanda, maaf, ke dalam bahasa Sunda agar ilmu mudah dipahami masyarakat. Lalu nilai harmonis ditunjukkan dengan mendorong persamaan hak tanpa membeda-bedakan serta membangun hubungan baik dengan berbagai pihak. Sikap loyal atau nilai loyal ditunjukkan dengan konsisten memperjuangkan pendidikan kaum perempuan sepanjang hidupnya. Nilai adaptif ditunjukkan dengan menggunakan cara baru, yaitu menerjemahkan buku-buku dan karya sastra untuk menghadapi tantangan sosial budaya. Lalu yang terakhir, nilai kolaboratif yaitu ditunjukkan dengan sikap bekerja sama dengan keluarga bangsawan serta tokoh-tokoh masyarakat lokal demi pendidikan perempuan Jawa Barat. Baik, untuk tokoh selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya izin menjelaskan untuk tokoh panutan yang saya pilih, yaitu adalah Bapak Setiawan Wangsaatmadja. Beliau adalah figur birokrat yang konsisten menunjukkan nilai-nilai ASN berakhlak dalam karirnya, baik di tingkat daerah maupun nasional. Yang pertama ini dari sisi berorientasi pelayanan, beliau menginisiasi budaya kerja digital tanpa berkas kertas. Ini bukan hanya sekadar efisiensi, melainkan transformasi cara berpikir bahwa pelayanan publik ini harus cepat, sederhana, dan mudah diakses oleh masyarakat. Inovasi ini berdampak nyata pada percepatan proses layanan dan transparansi birokrasi. Kemudian yang kedua ini, pada aspek akuntabilitas terlihat dari penerapan sistem merit yang beliau kembangkan. Sistem ini memastikan karir ASN tidak bergantung pada kedekatan personal, tetapi pada kinerja dan kompetensi. Dengan demikian, kepercayaan publik ini terhadap birokrasi semakin terjaga karena keputusan penempatan dan promosi dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga ini ada nilai kompetensi, tercermin dari pengalaman memimpin di berbagai level, mulai dari daerah hingga kementerian. Dan beliau ini fokus pada kebijakan sumber daya manusia aparatur, memperlihatkan penguasaan substansi dan kemampuan strategis yang diakui oleh berbagai pemangku kepentingan. Yang keempat adalah sikap harmonis. Beliau ini hadir melalui perubahan ruang kerja pimpinan menjadi ruangan bersama. Langkah ini meruntuhkan sekat hierarki, mempercepat komunikasi, serta memperkecil potensi konflik karena perbedaan pandangan dapat segera dibicarakan. Yang kelima ini loyalitas. Beliau ini Loyalitas ini bukan hanya kepada individu, tetapi pada konstitusi dan aturan. Hal ini tampak dari mekanisme pengangkatan beliau melalui seleksi terbuka dari keputusan presiden. Yang keenam ini adaptif dalam menghadapi perubahan era digital. Beliau tidak hanya mendorong penggunaan teknologi, tetapi juga
mempelajari praktik terbaik di dunia. Jika tidak adaptif birokrasinya ini, maka akan tertinggal dan kehilangan relevansi. Yang terakhir adalah nilai kolaboratif ditunjukkan dengan penguatan Geraha Merit sebagai pusat pembelajaran sekaligus membuka ruang kerja antar daerah. Kolaborasi lintas lembaga ini mempercepat sinkronisasi program dan memperluas manfaat inovasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk tokoh panutan di Jawa Barat yang selanjutnya itu adalah Bapak Deddy Mulyadi, SSTP MSI. Beliau merupakan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2025 sampai dengan sekarang. Beliau merupakan lulusan STPDN atau yang sekarang bernama IPDN pada tahun 99 dan kemudian melanjutkan pendidikannya ke jenjang magister di Institut IPDN juga pada tahun 2008. Nah, beliau ini memiliki pengalaman yang sangat panjang di bidang pemerintahan, mulai dari meniti karirnya di pemerintahan Kabupaten Sumedang sampai dengan pemerintahan Provinsi Jawa Barat sampai dengan sekarang. Adapun untuk implementasi dan aktualisasi nilai-nilai dasar dari ASN, dari mulai berorientasi pelayanan, adalah beliau selalu mendengarkan dan mempertimbangkan berbagai masukan untuk dokumen perencanaan pembangunan yang lebih baik lagi, mulai dari masyarakat, OPD yang ada di Jawa Barat, OPD yang ada di kabupaten kota, sampai dengan anggota dewan selaku lembaga legislatif dari pemerintahan kita. Kemudian untuk yang nilai yang kedua adalah akuntabilitas, akuntabel. Beliau selalu membuat keputusan berdasarkan data yang valid, real time, dan by name by address supaya perencanaan pembangunan yang ada di Jawa Barat itu dapat dilakukan secara tepat sasaran. Kemudian yang nilai yang ketiga adalah kompeten, di mana menurut saya beliau itu memiliki kemampuan serta pemahaman lintas sektor yang sangat baik. Hal ini saya lihat dari kemampuan beliau dalam melakukan presentasi, khususnya dalam berbagai forum-forum penting di lintas sektor yang ada. Kemudian untuk nilai yang selanjutnya ada nilai harmonis. Nilai dasar harmonis ini saya lihat beliau memiliki hubungan kekerabatan yang sangat baik, mulai dari kekerabatan bersama lintas OPD di Jawa Barat maupun lintas OPD yang ada di kabupaten kota bersama dengan DPRD Jawa Barat dan Forkopimda di Jawa Barat juga memiliki kekerabatan yang sangat baik. Kemudian untuk nilai loyal, beliau menunjukkan kesiapsediaan setiap saat ketika Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, dan juga Bapak Sekda memanggil untuk kepentingan dinas, baik itu pada saat hari libur, hari raya, atau bahkan apapun itu, beliau selalu siap sedia untuk menghadiri rapat dan panggilan dari Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekda. Kemudian untuk nilai adaptif, saat ini Bapeda sedang merancang sistem AI Strategic Planning Analysis. Ini merupakan aplikasi terbaru, terobosan terbaru untuk pembangunan Jawa Barat yang lebih akurat dan berdasarkan data yang valid dan real time tadi. Dan kemudian untuk yang nilai terakhir, nilai dasar terakhir, Pak Dedi ini menunjukkan aksi sinergitas perencanaan Jawa Barat tingkat OPD, pusat, kabupaten, dan kota. Untuk slide berikutnya, tokoh berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya ada Dewi Sartika. Dewi Sartika adalah pahlawan nasional asal Jawa Barat yang dikenal sebagai pelopor pendidikan perempuan, di mana pada tahun 1904 beliau mendirikan sekolah yang bernama Sekolah Istri. Nah, adapun nilai-nilai perjuangannya sangat selaras dengan berakhlak ASN. Yang pertama ada berorientasi pelayanan, di mana Dewi Sartika berorientasi pelayanan karena ia mendirikan sekolah khusus perempuan sebagai bentuk pengabdian tulus untuk melayani masyarakat terutama perempuan. Yang kedua ada akuntabel, yaitu mampu menjalankan pengelolaan sekolah dengan tertib, memastikan kurikulum, administrasi, dan kegiatan belajar dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga ada kompeten, beliau dapat merancang kurikulum yang sesuai kebutuhan perempuan pada zamannya sehingga pendidikan menjadi relevan dan bermanfaat. Yang keempat ada harmonis, di mana beliau itu menghormati norma sosial dan membangun hubungan baik dengan keluarga serta pejabat setempat sehingga pendirian sekolah berjalan lancar. Kemudian ada loyal, di mana beliau setia memperjuangkan pendidikan perempuan meskipun menghadapi hambatan dan tekanan dari sistem kolonial. Selanjutnya ada adaptif, di mana beliau dapat menyesuaikan metode belajar dengan kondisi sosial saat itu termasuk mengajarkan keterampilan praktis yang dibutuhkan perempuan. Yang terakhir ada kolaboratif, di mana beliau melibatkan dukungan keluarga, pejabat lokal, dan masyarakat dalam pengembangan sekolah sehingga dampaknya bisa lebih luas. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya ada Ibu Linda Al-Amin. Beliau merupakan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Beliau ini merupakan lulusan dari S1 dan S2 di ITB. Eh, Berikut ini implementasi nilai-nilai berakhlak dalam kepemimpinannya, yaitu seperti berorientasi pelayanan, yaitu dengan menyediakan layanan UPTD dan memberikan hibah bibit ternak. Contohnya itu seperti di UPTD tempat saya bekerja, yaitu melayani untuk mempelajari berbagai hal yang berkaitan dengan pemeliharaan ternak domba. Selanjutnya ada nilai akuntabel, yaitu penyediaan data dan publikasi berita atau agenda kegiatan oleh dinas secara terbuka melalui website DKPP. Contohnya itu seperti saat penyerahan hibah bibit ternak, eh, itu dilakukan dengan dokumentasi amanah dan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten pihak lokal. Selanjutnya ada nilai kompeten, latar belakang pendidikan teknik dan pengalaman di bidang perencanaan, penelitian, pembangunan, dan sumber daya air ini menunjukkan kapasitas teknis dan manajerial yang diperlukan untuk memimpin di bidangnya. Selanjutnya ada nilai harmonis, yaitu kerjasama dengan pemerintah, kabupaten atau kota, PTD, kelompok masyarakat peternak untuk bersama-sama memperkuat ketahanan pangan dan peternakan. Yang kelima ada eh, loyal. Beliau ini menunjukkan dedikasi dan komitmen tinggi terhadap visi dan misi pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mencapai kemandirian dan ketahanan pangan. Lalu ada adaptif, yaitu menyesuaikan program peternakan dan ketahanan pangan dengan kebutuhan lokal dan kondisi distribusi seperti memenuhi produksi lokal versus impor gitu. Selain itu juga ada nilai kolaboratif, yaitu berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten atau kota dalam program hibah bibit ternak. Lalu selanjutnya ada kesimpulan. Eh, Nah, kelompok kami ini memilih Dewi Sartika sebagai tokoh panutan karena beliau ini merupakan pelopor pendidikan perempuan di Indonesia. Perjuangan Dewi Sartika juga mencerminkan nilai-nilai berakhlak yang relevan baik di masa lalu, masa kini maupun untuk masa depan. Nilai yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Dulu Dewi Sartika mendirikan sekolah perempuan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan yang belum ada. Nah, saat ini ASN melayani masyarakat dengan sistem digital, pelayanan terpadu, dan standar yang jelas agar semua mendapat akses yang sama. Di masa depan mungkin bisa pelayanan publik lebih proaktif dan berbasis teknologi AI atau big data, sehingga kebutuhan masyarakat itu bisa diprediksi dan dipenuhi bahkan sebelum diminta. Yang kedua ada akuntabel. Dulu Dewi Sartika mengelola sekolah dengan tertib dan bertanggung jawab, mengatur kurikulum dan administrasi meski sarana terbatas. Saat ini ASN diaudit melalui sistem serta wajib transparan dalam penggunaan anggaran. Masa depan akuntabilitas berbasis blockchain untuk mencegah penyalahgunaan sehingga publik bisa mengakses data secara real time. Selanjutnya ada nilai kompeten. Dulu Dewi Sartika merancang kurikulum yang relevan dengan kondisi sosial perempuan pada zamannya. Saat ini ASN itu bisa meningkatkan kompetensi melalui diklat, sertifikasi, dan pemanfaatan teknologi digital. Untuk di masa depan, kompetensi ASN bisa berkembang menjadi multidisiplin, menguasai AI, menulis data, dan keterampilan global untuk menghadapi tantangan internasional. Yang keempat ada nilai harmonis. Dulu Dewi Sartika menjaga hubungan baik dengan keluarga, masyarakat, dan pejabat kolonial agar sekolah bisa berdiri. Saat ini ASN harus menjalani komunikasi lintas instansi, lintas sektor, serta menjaga harmoni di tengah masyarakat multikultural. Untuk di masa depan, ASN ini diharapkan mampu menciptakan ruang inklusif yang lebih luas, menghargai perbedaan budaya dan agama dalam pelayanan publik. Loyal. Dewi Sartika tetap memperjuangkan pendidikan perempuan meski menghadapi tekanan kolonial. Untuk saat ini, ASN itu bisa loyal pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, serta pemerintahan yang sah. Untuk di masa depan, loyalitas ASN harus fokus pada kepentingan publik dan berkelanjutan bangsa.
Selanjutnya, yang keenam ada nilai adaptif. Dulu itu Dewi Sartika menyesuaikan metode belajar dengan kebutuhan sosial, termasuk mengajarkan keterampilan rumah tangga. Saat ini, ASN beradaptasi dengan digitalisasi layanan, perubahan regulasi, dan kebutuhan masyarakat modern. Eh, Masa depan ASN menjadi gov worker yang mampu beradaptasi dengan perubahan global, krisis iklim, hingga disrupsi teknologi. Dan yang terakhir ada nilai kolaboratif. Dulu Dewi Sartika ini melibatkan keluarga, pejabat lokal, dan masyarakat untuk mendukung sekolahnya. Saat ini ASN bisa berkolaborasi lintas sektor pemerintah, swasta, hingga komunitas lokal. Masa depan kolaborasi global dengan lembaga internasional dan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Dengan meneladani nilai-nilai berakhlak dari Dewi Sartika, kita dapat memperkuat peran ASN sebagai pelayan publik yang profesional, humanis, dan relevan menghadapi tantangan masa kini maupun masa depan. Ya, dari paparan tadi, kita dapat melihat ya bahwa tokoh-tokoh tersebut itu tidak hanya berkontribusi besar dalam bidangnya masing-masing, tetapi yang memberikan inspirasi dan tetapi juga mampu memberikan inspirasi dan motivasi bagi orang lain untuk terus berjuang dan berkarya. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.